Bapak ini gambarnya kecil nanti akan saya besarkan. Jadi ini flow-nya ya. Jadi mungkin apa namanya saya terangkan dulu baru nanti akan saya zoom. Jadi pertama ini ada data yang untuk kebutuhan training testing gitu ya. Kemudian nanti akan ada data yang mau dipredik gitu ya. Nah, ini training testing. Ini kita lakukan seperti biasa, nanti dari testingnya kita akan keluarkan skorernya, nanti dari situ kita bandingkan skornya yang paling bagus siapa gitu ya. Nah, nanti kemudian pada saat kita predik juga sama, kita menggunakan, karena di sini ada 3 library, kita gunakan 3 library, tapi nanti hasil yang dipakai adalah yang mana gitu ya, sesuai dengan yang terbaik berdasarkan training testingnya, itu yang di apa, yang di paling atas ini untuk melihat hasil terbaik dari testing, yang di bawah sini sebetulnya untuk actual prediction-nya gitu ya. Dan kemudian di sini nanti untuk melihat erosinya. Jadi mungkin saya akan go through satu-satu ya biar teman-teman apa namanya bisa ikuti gitu ya. Mungkin saya besarkan mudah-mudahan biar kelihatan ya. Jadi satu, kita punya data. Jadi kalau kita lihat datanya, sebenarnya datanya simple ya. Oke, langsung saya lihat hasilnya aja. Jadi datanya simple. Jadi data ini sudah berisi mengenai data-data ya, mengenai apa namanya customer sebetulnya ya, dan kemudian kita punya satu kolom namanya target. Jadi ada sebenarnya customer yang akan kita jadikan target ya. Datanya ada status perkawinan ya, ada gendernya, kemudian ada estimated apa namanya income-nya per tahun ya kan. Kemudian di sini ada apa namanya berapa banyak dia punya kontrak dengan kita, umur pelanggannya ya, kemudian ini maksudnya masuk di target pelanggan kita atau tidak gitu ya. Kemudian ini ada apa namanya data lain ya, data lain. Terus kemudian ini ada apa namanya customer value segmentnya, ada skor dari probability churn-nya ya kan. Kemudian dia ada juga misalnya collectivity ya. Kemudian ada sentiment ratingnya. Kemudian dia ada lagi produk ya yang dia pilih ya kan gitu ya. Dan kemudian ada lagi yang paling terakhir adalah web activity ya. Sebenarnya angkanya intinya sih bisa apa aja, karena hari ini kita tidak belajar bisnisnya, kita mau lihat dari sisi teknisnya ya. Intinya kita mau apa namanya menggunakan machine learning untuk bisa menebak target ini gitu ya. Kemudian flow-nya seperti biasa ini akan masuk ya, flow-nya masuk. Ini kita bagi 80-20, 80 untuk training, 20 untuk apa namanya testing nanti. Dan ini kita certified sampling ya, berdasarkan target. Karena target ada yang satu, ada yang kosong, kita maunya berimbang gitu ya, 80-20-nya. Jadi 80% terhadap yang satu dan 80% terhadap yang nol itu kita jadikan training, 20% yang satu, 20% yang nol kita jadikan testing gitu ya. Maka kita pakai certified sampling ya. Dan kemudian ini akan masuk ke beberapa model. Ini model yang dipakai adalah model-model yang basicnya adalah tree yang bisa digunakan untuk classification ya. Jadi pertama ada decision tree learner, tapi nanti ada beberapa yang sedikit berbeda ya. Jadi nanti yang kita set adalah yang kelasnya aja. Jadi yang kita apa namanya yang akan kita predik adalah target, yang lain kita nggak perlu atik gitu ya. Dan kemudian di prediction-nya jangan lupa trainingnya dari yang atas ya, training untuk prediktornya menggunakan data testing yang bawah ya, yang 20% ya. Dan kemudian di sini ya, jadi apa? Di data ini nanti ketutup ya, sorry. Ya, ada beberapa settingan ya. Jadi ada beberapa settingan. Ini settingnya nanti diganti ya, prediction-nya kan tadinya kan prediction-nya target ini ya, ini diganti jadi DT, DT itu decision tree gitu ya. Dan kemudian ini diaktifkan nih append column with apa namanya normalized class distribution karena kita nanti mau buat ROC-nya kasih nama DT gitu ya. Nah, yang kedua juga sama nanti random forest juga di sini juga diaktifkan apa? Ini namanya prediction-nya RF ya, random forest. Kemudian ini nanti ditambahkan juga apa namanya RF ya untuk apa namanya class probability-nya ya. Ini settingnya agak sedikit beda karena algoritmanya berbeda gitu ya. Nanti hal yang sama untuk yang gradient boosting ya. Juga kita kasih nama prediksinya GB.
Jadi tadinya aslinya prediction target gitu ya, jadi prediction GB, kemudian kasih nama mungkin GB gradient boosting. Jadi ntar teman-teman yang menambahkan XG boost nanti karena ada kuisnya mungkin kasih nama aja XGB gitu ya, apa namanya kependekan dari XG boost ya. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ya ke sini training testing, tentu kita akan dapat skor ya. Nah, skornya bisa pakai scorer biasa, tapi yang saat ini kita coba pakai yang JavaScript scorer supaya ada experience pakai scorer yang lain. Jadi dari scorer ini kita akan dapat value gitu ya. Nah, ini karena outputnya ada 3 ya, maka sebenarnya value-nya ada 3. Jadi yang pertama adalah confusion matrix-nya, tadi yang true positif, true negatif, dan sebagainya gitu ya. Output keluaran yang kedua adalah statistik tabelnya. Di sini kita bisa lihat ya recall-nya berapa, precision-nya berapa, sensitivity-nya berapa. Sensitivity ini sama dengan recall ya. Kemudian apa namanya specificity-nya berapa, kemudian ini F1 score-nya berapa gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Dan kemudian yang ketiga ini ada overall statistik ya. Jadi ada overall akurasi, kemudian dia ada count kapanya berapa, dan ini adalah in total dia tebakan benarnya berapa, tebakan salahnya berapa gitu ya. Nah, ini outputnya ada 3 itu ya. Jadi intinya setelah kita lakukan learner dari training, kemudian kita predict dari testing, maka kita bandingkan ya hasil prediction-nya kan dengan data actual-nya untuk data yang tadi dari training testing ya. Nah, sampai sini kemudian ditambahkan ini constant value, ini hanya untuk menambahkan bahwa modelnya ya kita kasih nama kolom namanya model, modelnya namanya decision tree gitu ya. Nanti kalau yang di bawah constant value-nya modelnya namanya apa? Misalnya ini random forest ya. Nanti di sini modelnya yang paling bawah ini adalah yang gradient boosting. Nanti kalau teman-teman nambahin satu lagi modelnya namanya XG boost gitu ya. Nah, kemudian dari situ ya dari masing-masing 3 model ini ya ini jangan lupa diambilnya dari yang paling bawah karena kita mau ngambilnya adalah yang overall akurasi ya. Kemudian kita bisa pakai node namanya di concat ya, pakai concatenate ini untuk supaya kita apa namanya mengconcat apa namanya output. Jadi kalau dari sini tadi karena diambil yang paling bawah di outputnya sebetulnya kita ambil yang ketiga ini ya kita mau ngambil overall akurasinya. Jadi pada saat sudah ditambahkan value ya, ini isinya begini. Ini ada tadi, ini ada output dari yang ketiga. Ini summary ya, akurasi. Kemudian modelnya namanya adalah decision tree. Nah, gunanya concat sebetulnya kita mau mengconcat sebagai berikut. Jadi 3 model tadi, decision tree, random forest, gradient boosting. Ini kemudian overall akurasinya, dan sebetulnya kemudian di-sorting gitu ya. Jadi dari sini sebetulnya kita udah bisa lihat nih, oke overall akurasinya yang paling bagus, yang paling besar ya di sini. Nah, ini siapa? Oh, ini random forest gitu ya. Dan yang kanan ini hanya ngambil top K. Top K-nya kita ambil top 1. Jadi top 1 dari row berdasarkan overall akurasi dan descending. Jadi nilai overall akurasi yang tertinggi kita ambil 1. Jadi dari sini sebenarnya mesinnya bisa memilih ya siapa yang apa namanya model mana yang terbaik akurasinya untuk training testing kali ini ya, yaitu adalah yang random forest kebetulan di sini ya. Nah, nanti gunanya apa? Nanti akan kita pakai untuk memilih ya. Jadi value mana yang akan dipakai ya dari hasil yang actual. Oke. Nah, kemudian ada juga tambahan lain di sini adalah bahwa dari decision tree-nya ini, dari prediktornya, itu karena tadi sudah kita aktifkan ya, apa namanya probability columns-nya. Apa sih probability columns itu? Soalnya gini. Jadi kalau ini diaktifkan ya, sebenarnya kita menghasilkan selain dari apa namanya prediction-nya gitu ya. Ini prediction-nya ada 110 sebetulnya kita juga menghasilkan skor ya. Karena ini kebetulan cuma 1-0 ya. Jadi keluar tambahan 2 kolom ya skornya. Jadi reason kenapa akhirnya dia pilih untuk row pertama adalah 1. Karena skor untuk target sama dengan 1 di sini 0,889, di sini 0,111. Jadi besar yang kemungkinan dia 1, makanya dia pilih 1 gitu ya. Nah, demikian juga yang 0, karena dia 0,158 di sini 0,842 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kemungkinannya adalah yang 0, maka dia putuskan ini adalah 0. Nah, pertanyaannya gimana kalau 0,5 0,5 gitu ya. Kalau 0,5 0,5 by default dia akan pilih yang 1 gitu ya.
Kalau memang angkanya sama persis ya 0,5, by default dia akan pilih yang satu. Jadi dia akan pilih bahwa itu masuk kategori satu gitu ya. Nah ini apa namanya, setiap algoritma bisa sedikit berbeda mungkin, tapi secara umum dia akan pilih yang satu ya. Nah ini contohnya kalau Decision Tree dia akan pilih yang satu gitu ya. Nah, mungkin kita coba lihat ya, ada nggak contohnya di sini yang memang apa angkanya 0, ini ya 0,5 ya, coba kita lihat ya untuk lihat dia pilihnya benar satu atau tidak. Oke, nah ini ada pas 0,5 sama nih, jadi probability untuk yang satunya dia skornya 0,5, jadi 50% dia pilih yang satu ya. Coba nanti bisa juga ada algoritma lain mungkin yang berbeda ya, tapi kalau yang tree umumnya akan seperti ini gitu. Nah, jadi based on ini gitu ya, uh, kenapa kita perlukan tadi angka apa namanya probabilitas apa namanya yang satu tadi, karena kita untuk menghitung apa namanya ROC ya. Jadi kalau dari data ini kita join ya, jadi output dari predictor decision tree kita join dengan random forest gitu ya. Ini apa namanya berdasarkan row ID karena row-nya sama ya, source-nya sama, row-nya nggak berubah berdasarkan row ID, cuman kolomnya ini hanya diambil yang tambahannya saja, karena kolom yang di kiri ini sebenarnya sama dengan kolom yang di atas ya, atau kolom-kolom ini yang ada di sebelah kiri ini itu berasal dari table yang kedua, itu sebetulnya sama dengan table yang pertama karena row ID-nya sama, sehingga nggak kita ambil ya. Jadi kita ambil hanya tambahan-tambahan kolomnya saja. Nah, nanti setelah ini keluar, di-join lagi ya dengan output dari model yang ketiga gitu ya. Dan kemudian ini kita apa namanya kita ambil juga sama, hanya yang tambahannya saja gitu ya. Nah, dari situ kemudian supaya gampang kita rename gitu ya. Jadi kalau tadi kita ambil yang targetnya sama dengan satu ya, tadi yang ini DT, ini decision tree, ini yang RF, yang random forest, ini yang apa namanya gradient boosted ya. Nah, ini kita ganti namanya biar gampang, decision tree, ada random forest, ada gradient boosting, nah supaya gampang aja. Dan kemudian kita tampilkan dalam bentuk apa namanya ROC curve-nya gitu ya. Ini ROC curve-nya. Kita ambil decision tree, random forest, dan gradient boosting ya. Kemudian dari sini kita run dan kita tampilkan gitu ya. Nah, kalau cara baca ROC mungkin teman-teman juga apa yang hari kedua kita sudah singgung sebetulnya yang bagus itu adalah yang semakin dekat ke sudut kiri atau mendekati angka satu. Jadi kalau dari tiga ini kita lihat berdasarkan, kalau tadi kan awal kan berdasarkan ini ya apa namanya overall akurasi ya. Kalau di sini kita melihat secara visual berdasarkan ROC-nya yang paling bagus adalah garis yang paling mendekati apa namanya sudut kiri ya. Nah di sini yang paling bagus adalah yang random forest, karena kebetulan skornya ROC-nya adalah 0,862 ya gitu ya. Itu cara nya kalau kita mau lihatnya secara visual ya, atau kita kalkulasi sebenarnya juga bisa karena ini bisa kita hitung ya. Tapi kalau mau lihatnya apa namanya mau otomatis tadi bisa pakai yang overall apa namanya overall akurasi gitu. Nah, oke, jadi dari situ apa namanya kita dapat ya, jadi ada berapa hal. Satu adalah yang tadi pemilihan model ya kan. Nah, kemudian kedua adalah menggambarkan ROC-nya gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman nggak terlalu clear atau apa bisa dilihat langsung di workflow-nya. Nah, tapi gini ya, ini kan training testing gitu ya. Nah, actualnya di mana? Nah, actualnya tentu kita akan gunakan data yang memang mau kita tebak. Jadi contohnya yang di sebelah kiri bawah sini, ya, table kita ini dia tidak ada kolom targetnya. Ya kan karena kita belum tahu ya dia akan dijadikan target atau tidak oleh kita gitu ya. Jadi yang mau ditebak justru targetnya. Jadi di bawah ini kita akan tebak. Nah, gimana cara nebaknya? Karena tadi kita punya learnernya based on decision tree, random forest, dan kemudian gradient boosting, maka sekarang kita apa namanya prediknya juga berdasarkan ketiga tadi ya. Ya, ketiga tadi cuman inputnya dari data yang baru yang mau kita tebak ya kan, tapi knowledge-nya ambil dari learner-nya. Jangan lupa masing-masing knowledge-nya ambil dari learner-nya. Ini ambil dari sini ya, ini ambil dari sini, yang ini ambil dari sini gitu ya. Nah, kemudian kita run ya, ini sebetulnya kalau hasil run kita nggak bisa scoring gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak ada targetnya, belum tahu kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa scoring ya. Cuman dengan cara yang sama kita bisa kasih nama. Jadi output dari
apa namanya decision tree-nya kita kasih nama tadi decision tree gitu ya. Yang output yang keduanya kita kasih nama random forest gitu ya. Output ketiganya kita kasih nama gradient boosting ya. Jadi teman-teman kalau ada output yang keempat yang apa XGBoost kasih nama XGBoost ya. Dan kemudian kalau perlu di rename ya. Karena tadi kan kita setnya prediction-nya ini misalnya prediction namanya tadi DT ya. Nah, kita ganti jadi prediction aja. Kita apa namanya? Kita samakan ya. Semuanya gitu ya. Nah, kenapa disamakan? Karena kita mau kita concat ya. Jadi artinya supaya field-nya sama, ini kita concat sehingga hasilnya nanti kita dapat sebetulnya perhitungan dari masing-masing model gitu ya. Jadi kalau kita ada modelnya, ini ada perhitungannya. Jadi kalau ini dari yang pertama yang muncul datanya yang di sini yang DT ya. Yang kedua nanti datanya mungkin munculnya yang RF ya. Dan nanti yang apa yang GB gitu ya. Muncul kalau memang di sininya adalah GB gitu ya. Dan based on ini dari concat tadi karena kita tahu ada modelnya, maka kita bisa join ya inner join dengan output dari atas karena output dari atas ini keluarannya tadi adalah random forest kan. Maka kita join di sini ya. Kita join model yang tadi sudah dipilih dari training dari testing dengan model apa namanya dari masing-masing actual yang kita predik ya. Nah, kemudian di club selection-nya mungkin kita nggak perlu ambil skor modelnya, kita ambil hanya keluaran dari apa namanya dari yang table yang actual saja, tapi kalkulasinya nggak perlu kita ambil gitu ya. Nah, dari sini karena kita join maka dia otomatis akan pilih hanya yang modelnya adalah random forest ya jadi hasilnya adalah hasil random forest. Nah itu adalah cara basic ya kita menggunakan NIME untuk memilih model mana yang akan dipakai ya itu basic atas yang bawah ini kita automate ya jadi biasanya kita nggak akan coba seluruh model ya kalau model misalnya ada 10 model gitu ya biasanya kita tidak 10-10-nya karena akan takes time jadi biasanya kita akan pilih aja yang menurut kita secara data science-nya itu mungkin oke, kita pilih cuman karena dia berubah-ubah ya training testing sekarang mungkin yang paling bagus random forest nanti untuk next-nya mungkin yang paling bagus adalah gradient boosting gitu ya jadi supaya kita buatnya satu kali dan dia otomatis bisa milih untuk periode ini pakai yang mana maka teknik ini biasa dipakai. Nah nantinya kalau kita sudah punya seperti ini kita mau bungkus ya tinggal kita bungkus. Jadi misalnya kalau ini semua mau kita bungkus contoh ya nih mau kita bungkus ya misalnya ini tinggal kita right click kemudian kita pilih nih misalnya dia sebagai metanode atau sebagai komponen gitu ya supaya dia bisa apa namanya tidak terlalu kompleks ya atau kita sembunyikan node-node yang banyak ini. Nah, jadi sampai sini harusnya tidak ada kesulitan ya. Nah ini mungkin jadi teman-teman harap download dulu ya workflow-nya. Jadi saya akan minta Pak Sukrisno untuk tunjuk satu orang ya untuk kita tambahkan satu model lagi gitu ya. Jadi satu model lagi, modelnya adalah XGBoost yang classification ya. Boleh apa namanya? Boleh yang ini ada pilihannya bebas, boleh yang linear, boleh juga yang ensemble ya, terserah. Hanya satu, saya hanya mau lihat teman-teman bisa menggabungkan workflow gitu ya. Jadi kalau workflow ini kelihatannya, oh ini kok rumit banget apa dan sebagainya, tapi dengan logik ya teman-teman harusnya bisa menggabungkan workflow dan nggak usah ngerusak yang di atas ya. Jadi nanti clue-nya adalah tambahin aja, misalnya modelnya di bawah sini, kemudian kayak join-join ini tambahin juga aja di bawah ya. Nanti kalau pemilihannya juga tambahin aja di bawah ya. Jadi nggak usah ngerusak yang ada di atas ya. Nanti juga sama ya ininya juga dia masukkan aja di apa namanya di bawahnya. Jadi nggak usah ngerusak yang di atas, tambahkan saja apa namanya XGBoost-nya. Oke,